Selamat pagi Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia. Selamat pagi Sotihotu Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan kami pengurus Wihara Sripada dalam saluran online Facebook di Puja Bakti yang diadakan setiap hari Minggu. Hari ini tanggal 14 Juni 2020. Untuk itu mari kita bersama-sama memulai Puja Bakti. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Yamamha kamayang Bhagawantang sarananggata yono Bhagavasattha yasacamayang Bhagavato dhammang rocema imehi sakarehi tang Bhagawantang sasadamang sasawaka sanghang abhipujaya. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubba Bhagana Makarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Handamayang Saranagamana Patang Banamase. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Handamayang Buddha nusatinayang karomase. Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho. Wijacarana Sampano Sugato Logawidu. Anutaro Purisa Dhamma Sarathi. Sattha Dewa Manusanang Buddha Bhagawati. Handamayang Dhammanusatinayang karomase. Swakhato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Handamayang Sanghanusatinayang karomase. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho
Ojo Patipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Nyaya Patipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Samice Patipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Catari Purisa Yogani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjali Karaniyo Anutarang Punyaketang Logasati Handamayang Saca Kiryagatayo Banamase Natihime Saranang Anyang Budome Saranang Warang Etena saca wajena sotite hotu sabada Natime saranang anyang dhammo me saranang warang Etena saca wajena sotite hotu sabada Natime saranang anyang sanggo me saranang warang Etena sacawajena sotite hotu sabada. Rama-ramani Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia, setelah kita bersama-sama membacakan parita suci, selanjutnya mari kita bersama-sama melakukan meditasi dengan objek cinta kasih dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia, Yang Mulia Prama Ali Jutaliko Mahatera telah bersama-sama kita di ruang Dhammasala ini. Untuk itu mari kita bersama-sama memohon tuntunan Tisarana Pancasila kepada Yang Mulia Biku Sangga. Handamayang Pancasila Aradhana Karomase Okasa ahang bante Tisaranena sading Pancasila dhammang yajami Anugahang kadwa silang dethame bante Dutiampi okasa ahang bante Tisaranena sadhing Pancasila dhammang yajami Anugahang kadwa silang dethame bante Tatiampi okasa ahang bante Tisaranena sadhing Pancasila dhammang yajami Anugahang kadwa silang dethame bante. Perkenankanlah bante, saya memohon 5 sila beserta 3 perlindungan. Anugerahkanlah padaku sila itu bante. Kedua kalinya bante, perkenankanlah saya memohon 5 sila beserta 3 perlindungan. Anugerahkanlah padaku sila itu bante. Ketiga kalinya bante, perkenankanlah saya memohon 5 sila beserta 3 perlindungan. Anugerahkanlah padaku sila itu bante. Ya mahang wadamitang wadeta, ikuti yang saya ucapkan. Ama bante, ya bante. Namo tatsa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tatsa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tatsa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Dhamma. Sanggang saranang gacchami.
Sanggang saranang gacami, aku berlindung kepada sangga. Dutiyampi buddhang saranang gacami. Dutiyampi bodang saranang gacami, kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Dutiyampi dhammang saranang gacami. Dutiyampi dhammang saranang gacami, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Dutiyampi sanggang saranang gacami. Dutiyampi sangghang saranang gacami, kedua kalinya aku berlindung kepada sangga. Tatiyampi buddhang saranang gacami. Tatiyampi bodang saranang gacami, ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Tatiyampi dhammang saranang gacami. Tatiyampi dhammang saranang gacami, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Tatiyampi sanggang saranang gacami. Tatiyampi sangghang saranang gacami, ketiga kalinya aku berlindung kepada sangga. Tisarana gamanang paripunang, tiga perlindungan sudah diambil dengan lengkap. Amma Bante, ya Bante. Panatipata weramani sikapadang samadiyami. Panatipata weramani sikapadang samadiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Adina dana weramani sikapadang samadiyami. Adina dana weramani sikapadang samadiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Kamesu mica cara weramani sikapadang samadiyami. Kamesu micca cara weramani sikapadang samadiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Musawada weramani sikapadang samadiyami. Musawada weramani sikapadang samadiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Sura meraya madya pamadatana weramani sikapadang samadiyami. Sura meraya maja pamadatana weramani sikapadang samadiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Imani pancasika padani silena sugating yanti. Silena boga sampada
silena nibbuting yanti tasma silang wiso daye. Itulah yang dinamakan 5 latihan. Dengan mempraktekkan sila bisa terlahir di alam bahagia. Dengan mempraktekkan sila bisa memperoleh harta kekayaan. Dengan mempraktekkan sila bisa tercapai nibbana. Sebab itu Anda harus mempraktekkan sila dengan sempurna. Ama Bante, ya Bante. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, baiklah, baiklah. Baik Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara Sedharma yang berbahagia, selanjutnya mari kita bersama-sama memohon Dhammandesana Arandana kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangga. Brahmancaloka dipati sahampati katanjali andiwarang ayacatha santi dasata paraja kajatika desetu damang anukampi mang pajang. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon. Di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada, dapat mendengarkan puja bakti online dari Wihara Siripada yang hari ini hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 dengan judul Diri Sendiri yang Melindungi Dirinya, atau yang dalam bahasa Pali disebut Attahi Atano Nato. Ini ada di dalam kitab suci Sutta Pitaka, Kudaka Nikaya Dhammapada Atthakatha. Bapak Ibu, saudara-saudari, yang dimaksud diri sendiri melindungi dirinya itu adalah menjaga, merawat agar dirinya baik, sehat, selamat, semuanya berjalan dengan lancar. Itu maksud daripada dirinya yang melindungi diri sendiri, yang melindungi dirinya.
Itu maksudnya. Kali lagi, dirinya sendirilah yang merawat, ya, melindungi, menjaga, ya, agar berjalan dengan baik. Dengan apa bisa melindungi maksudnya? Dengan berbuat baik, yaitu kusala dhamma. Apa sih perbuatan baik kusala dhamma itu? Dengan mempraktekkan memberi dana, dengan mempraktekkan 5 latihan sila, dengan mempraktekkan latihan meditasi, dengan mempraktekkan kebijaksanaan, dengan mempraktekkan jalan mulia yang berunsur 8, dan praktek-praktek dhamma yang baik yang lainnya. Inilah dhamma yang baik yang melindungi dirinya, diri sendirilah yang melakukannya. Supaya pada kehidupan ini semuanya berjalan baik, selamat, bahagia, bahkan dengan berbuat melindungi dirinya sendiri dengan praktek dhamma yang baik, maka akan membawa dirinya juga di kehidupan berikutnya, di alam setelah meninggal, akan jadi baik juga. Kalau banyak berbuat kebaikan-kebaikan itu. Sebaliknya, kalau dirinya ceroboh, ya, diri sendiri ceroboh, tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik, bahkan melakukan, ya, kejahatan, misalnya sembrono, banyak melanggar sila, mengabaikan kesempatan untuk berdana, nggak pernah latihan meditasi atau meditasinya sekadang-kadang aja kalau ada waktu dan sebagainya. Nah, ini namanya diri sendiri tidak sayang, tidak melindungi dirinya karena tidak peduli untuk menjaga diri sendiri. Oleh karena itu agama Buddha sebagai prinsip dasar adalah perbuatan atau karma. Seseorang melakukan perbuatan karma baik, dia akan mendapat buah yang baik. Apabila seseorang melakukan perbuatan karma yang buruk, maka dia akan mendapat buah yang buruk. Contoh, seseorang yang sering melakukan pembunuhan makhluk hidup, ya, bisa kita lihat perbuatan membunuh makhluk hidup itu melanggar sila yang pertama dari 5 sila dari Pancasila. Biasanya orang yang tidak waspada, selalu melanggar sila, membunuh makhluk, dia akan mendapat umur yang pendek, ya, kalau membunuh makhluk itu. Selain umurnya pendek, badannya sering sakit-sakitan dan badannya juga lemah. Nah, ini bisa kita lihat dalam kehidupan yang sekarang. Apalagi kalau orang itu nanti setelah meninggal yang banyak berbuat buruk, membunuh makhluk, dia akan lahir di alam menderita. Bisa sebagai binatang, menderita terus Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai binatang, atau karena perbuatan buruk membunuh makhluk juga bisa juga dia lahir sebagai makhluk neraka
di sana juga menderita juga. Atau dia bisa lahir di alam penderitaan sebagai makhluk halus, makhluk kelaparan, atau makhluk setan, makhluk peta. Itulah buah dari perbuatan buruk. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti kasihan terhadap makhluk hidup, sayang, ya, tidak membunuh makhluk hidup. Nah, orang yang baik yang mempraktekkan sila ini, dia bisa panjang umur dalam hidup sekarang. Penyakitnya juga jarang sakit. Ya, sedikit sekali dia bakal sakitnya. Dan juga badannya kuat, sehat. Ini bisa kita lihat di dalam kehidupan sekarang. Untuk orang-orang yang mempraktekkan sila pertama, tidak membunuh makhluk, kasihan sama makhluk, itu bisa kelihatan Bapak Ibu saudara-saudari, ya, panjang umur, sehat, badannya juga kuat dan juga bahagia. Ini bisa kita lihat dari penampilan orang tersebut. Nah, orang yang mempraktekkan perbuatan baik ini pada saat sekarang, setelah badannya meninggal, dia bisa lahir di alam senang karena sudah melakukan perbuatan baik, yaitu buah perbuatan baik, lahir sebagai manusia lagi yang sehat, panjang umur, ya, yang beragama Buddha. Karena dia praktek agama Buddha, kemungkinan lahir kembali di keluarga yang beragama Buddha. Atau bisa juga dia lahir sebagai makhluk dewa, dewi di alam surga. Nah, inilah perbuatan yang dilakukan pada saat sekarang. Untuk dirinya akan diterima juga untuk kehidupan berikutnya. Ya, senang masih dia. Nah, inilah Bapak Ibu, saudara-saudari, kita harus melindungi diri kita yang baik-baik, ya. Hanya diri kita lah yang melindungi diri kita sendiri. Orang lain belum tentu. Dan selain itu, hanya diri kita lah yang paling sayang kepada diri kita. Ya. Enggak ada yang lebih sayang, hanya diri kita lah yang kita paling sayangi. Yang mana kalau kita sadar bahwa kita sayang diri, harus memposisikan, mengusahakan, ya, agar kita selalu melakukan yang terbaik untuk melindungi diri kita, dirinya, dengan sebanyak-banyaknya melakukan perbuatan baik dhamma, kusala dhamma, memberi dana, mempraktekkan 5 sila, berlatih meditasi, mempraktekkan bijaksana, mempraktekkan latihan 8 jalan mulia, unsur 8, ya. Ini semua tujuannya untuk melindungi dirinya, untuk melindungi diri kita masing-masing. Karena perbuatan ini hanya dilakukan oleh diri kita dan diri kita sendirilah yang menerimanya. Nggak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Kemudian karmanya diwakilkan oleh orang lain, tidak mungkin. Hanya diri si pembuatlah yang menerima buahnya. Siapa yang berbuat karma baik, maka dirinya akan menerima buah yang baik. Tetapi apabila seseorang melakukan perbuatan karma buruk, maka dirinya akan mendapat buah yang buruk juga.
Inilah prinsip daripada hukum perbuatan atau hukum karma. Ya. Ada di dalam kitab suci Sutta Pitaka Kudaka Nikaya Dhammapada Atthakatha syair yang berbunyi Attahi Attano Gati, yang artinya diri sendiri yang mengarahkan ya kemana dirinya akan pergi. Apakah ke alam senang ataukah ke alam penderitaan, baik di kehidupan yang sekarang maupun untuk kehidupan yang akan datang. Diri sendirilah yang mengarahkan. Oleh karena itu bagi saudara-saudari yang sedang mempersiapkan untuk masa depan, yang masih duduk di bangku sekolah, kuliah, persiapkanlah dengan penuh tanggung jawab, bentengi masa depan kita dengan pelajaran yang baik, sungguh-sungguh, agar semoga kita punya karmanya baik dan bisa masa depan kita juga sukses. Hanya diri kita sendiri, hanya diri sendiri yang bisa mengusahakan belajar dengan rajin, belajar dengan sungguh-sungguh, dan bisa naik kelas dengan nilai yang baik. Dengan ujian, dengan lulus nilai yang baik. Hanya diri kita. Oleh karena itulah, maka ada syair tadi dengan judul diri sendiri yang melindungi dirinya. Attahi Attano Nato. Syair daripada kitab suci Kudaka Nikaya Dhammapada Atthakatha. Berikut ini Bapak Ibu Saudara-saudari, akan saya kasih satu contoh yang ada di dalam kitab suci Kudaka Nikaya Kudakapata Sutta Pitaka, yaitu dari bab 21 bunga rampai, dalam bahasa Palinya itu Pakinaka Waga, dengan judul kisah anak lelaki penebang kayu. Syairnya 296, 297 dan seterusnya sampai 301. Di sini dikisahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, anak laki-laki ini tinggal di kota Rajagaha, di mana yang menjadi raja adalah Raja Bimbisara. Anak itu baru berusia 7 tahun, tetapi sudah melindungi dirinya dengan baik, dengan selalu sadar mengingat Sang Buddha, yaitu dengan selalu mengingat kebaikan Sang Buddha dengan satu kalimat Namo Buddhassa, yang artinya terpujilah Sang Buddha. Nah, anak ini selalu ingat, baik siang, malam, selalu teringat Namo Buddhassa, Namo Buddhassa. Nah, pikiran mengingat kepada Sang Buddha ini sudah termasuk dhamma yang baik. Sehingga pada suatu hari anak laki-laki ini diajak oleh ayahnya untuk pergi mencari kayu ke hutan. Dia bawa gerobak yang ditarik oleh lembu 2 ekor. Setelah sampai di hutan, nah kemudian kayu-kayu ditaruh ke dalam gerobak. Setelah penuh, dia kembali menuju ke rumahnya. Tetapi waktu siang hari,
sang ayah ini istirahat di kuburan. Ya, biasanya kalau di kuburan itu pohonnya rindang, sejuk. Nah, dibukalah sapi itu untuk makan rumput. Nah, jadi anak kecil ini dengan ayahnya istirahat sambil buka bekal makan. Tanpa disadari, 2 ekor sapi itu pergi menuju ke dalam istana. Maka dari itulah setelah selesai sarapan, setelah selesai istirahat, ayah si anak ini mencari sapinya tidak ketemu. Lalu dicarilah ke dalam istana. Dan benar saja 2 ekor sapinya itu ada di dalam istana. Maka dari itu setelah ketemu dia kembali bawa sapinya untuk dipasang di gerobak. Ternyata pintu gerbang kerajaan sudah ditutup karena sudah sore. Akibatnya sang bapak pencari kayu itu bersama sapinya tidak bisa lewat sambil menunggu waktu besok pagi. Nah, sang anak akhirnya sendirian aja di kuburan. Dan waktu malam hari dia tidur di bawah gerobak kayu. Nah, malam hari ibu bapak tahu sendiri kalau di kuburan. Alamnya sudah lain. Kalau di mall ataupun di tempat pemukiman kondominium ya orang, tapi kalau di kuburan jin. Ya, yang jin ini suka makan orang. Benar saja pada tengah malam 2 jin datang mendekati si anak laki-laki yang sedang tidur. Nah, dia berkata kepada yang satunya, ini santapan saya mau makan sekarang. Nah, akhirnya dia tarik kaki anak laki-laki itu. Nah, pada saat waktu anak laki-laki itu kakinya ditarik, dia berkata, Namo Buddhassa, secara leprek. Karena sudah terbiasa. Ya, setiap waktu dia selalu ingat Namo Buddhassa. Nah, inilah gunanya bagi orang yang sudah sadar, sudah terbiasa siang dan malam, maka secara refleks dia akan muncul kata-kata praktek Dhamma Namo Buddhassa, yang artinya terpujilah Sang Buddha. Nah, akhirnya jin itu kaget sekali karena dia mendengar kata-kata Buddha. Nah, jin sangat takut sekali ya mendengar kata-kata Dhamma Buddha. Akhirnya dia sadar bahwa ini orang baik yang harus dilindungi, bukan dicelakain. Akhirnya dijaga oleh satu jin, yang satu jin lagi mencari makan, datang ke dapur kerajaan. Di sana ada satu nenampan makan untuk raja yang masih komplit ya, untuk makan raja. Nah, oleh raksasa itu dibawa dan ditulis di meja itu, nenampan ini saya bawa ada di kuburan di bawah gerobak kayu. Yang bisa baca hanya Raja Bimbisara. Akhirnya nenampan isi makanan itu dibawa oleh jin ke kuburan untuk makan si anak kecil itu. Nah, anak kecil itu dibangunkan, disuruh makan. Pada cuaca yang gelap di kuburan, mana ada sinar, mana ada lampu listrik, ya gelap. Apalagi nggak disebutkan ya itu bulan purnama ataupun bulan gelap.
Jadi akhirnya dengan suasana yang malam, anak itu makan. Setelah makan, dia tidur kembali. Si anak tidak tahu siapa yang bawa makanan itu. Jadi si anak setelah makan, dia tidur lagi dan baru terbangun besok pagi. Sebaliknya di istana raja, pelayan-pelayan sibuk mencari di mana nenampan emas yang berisi makanan ini yang saya sudah taruh di atas meja untuk raja hilang. Dicari ke sana, dicari ke sini, seluruh ruangan ya, seluruh istana tidak ketemu. Dia lapor ke raja bahwa nenampan emas yang sudah berisi makanan untuk raja hilang. Raja mendengar laporan nenampan hilang, melihat ke tempat kejadian dan diteliti, ternyata ada tulisan yang bisa dibaca oleh Raja Bimbisara. Nenampan baginda raja ada di bawah gerobak kayu. Akhirnya pelayan istana datang ke kuburan, ya, dia cari ada gerobak yang berisi kayu dan di situ ketemu nenampan yang sudah kosong karena makanannya sudah dimakan oleh anak lelaki tadi. Akhirnya anak lelaki itu ditanya, kenapa nenampan raja bisa ada di sini? Si anak tidak bisa menjawab karena dia pikir tadi malam ayahnya datang bawa makanan buat saya, maka saya langsung makan aja. Setelah kenyang saya tidur lagi. Nah, ayahnya yang sudah datang dengan lembu karena pintu gerbang sudah dibuka pagi-pagi ditanya, kamu mencuri makanan raja? Ayahnya berkata bahwa saya tidak tahu menahu. Hal ini bukan saya. Akhirnya raja mengajak membawa anak kecil laki-laki dan orang tuanya itu ke wihara menemui Sang Buddha. Dan diceritakanlah bahwa anak ini makan nasi di nenampan yang untuk raja dan dia tidak mengaku orang tuanya membawa mencuri makanan dari kerajaan. Sang Buddha dengan pengetahuan yang sempurna menjelaskan bahwa nenampan raja ini jin yang bawa dari istana ruang makan raja ke kuburan untuk diberi makan kepada anak lelaki. Karena anak lelaki ini selalu mengingat kepada Sang Buddha, anak lelaki yang baik. Tadinya anak lelaki ini mau dimakan sama jin. Tetapi karena dia selalu sadar, selalu ingat, selalu mengatakan Namo Buddhasa, makanya jin melindungi anak yang baik, anak yang sadar, anak daripada umat Buddha. Nah itulah akhirnya tengah malam jin itu mau berbuat baik kepada anak lelaki. Dia cari makanan ke istana, dia bawa nenampan emas yang sudah terisi makanan untuk raja, dibawa untuk diberikan kepada anak lelaki ini. Nah inilah penjelasan dari Sang Buddha. Sesungguhnya ayahnya anak kecil lelaki ini tidak mengetahui bahwa tadi malam anaknya akan dimakan oleh jin, ada bahaya. Tetapi karena anak ini sudah berbuat baik, selalu ingat kepada Sang Buddha,
sehingga bisa dirinya sendiri melindungi dirinya, sehingga dia selalu selamat walaupun di tengah kuburan sendirian, tapi dirinya sendiri melindungi dirinya dengan selalu ingat dhamma yang baik, yaitu ingat Sang Buddha dengan menyebut Namo Buddhasa. Inilah satu contoh ibu, bapak, saudara-saudari, praktek-praktek dhamma, apalagi sudah sadar setiap saat siang dan malam teringat terus praktek dhamma, pasti akan selalu selamat, akan selalu melindungi diri sendiri dari mara bahaya, dari penderitaan, dari segala macam bentuk-bentuk yang membahayakan dirinya. Oleh karena itu, Sang Buddha mengatakan syair 296 Dhammapada yang berbunyi, para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar sepanjang siang dan malam. Mereka selalu merenungkan sifat-sifat mulia Sang Buddha dengan penuh kesadaran. Nah, setelah Sang Buddha mengucapkan syair-syair demikian, maka sang anak lelaki yang berusia 7 tahun dan ayahnya mencapai tingkat kesucian Sotapati, ya, menjadi orang suci yang pertama. Inilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, diri sendiri yang melindungi dirinya dengan mempraktekkan kebaikan akan mendapat buah yang baik. Seperti judul tadi, diri sendiri yang melindungi dirinya, atahi atano nato. Demikianlah penjelasannya. Mudah-mudahan ibu, bapak, saudara-saudari bertambah yakin kepada Sang Buddha, bertambah mengerti, mempraktekkan ajaran Sang Buddha, sehingga akan melindungi diri ibu, diri bapak, diri saudara-saudari selalu dalam keadaan selamat, sehat, dan bisa terbebas dari virus corona. Apalagi sampai sekarang masih ya ada virus corona, sehingga kita ingatlah kepada Sang Buddha. Kita praktekkanlah ajaran Sang Buddha, memberi dana, mempraktekkan 5 sila, berlatih meditasi, mempraktekkan kebijaksanaan, mempraktekkan jalan mulia unsur 8, dan lain-lain praktek dhamma untuk melindungi diri sendiri supaya selalu sehat, selamat, terbebas dari virus corona. Sekian, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya Bante. Anumodana kepada Bante Pramahali Jutaliko Mahatera yang telah memberikan dhammanisana yang sangat bagus untuk kita semua. Semoga kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya penyerahan Amisa Puja kepada Yang Mulia Biku Sangga. Baik Rama-Ramani, Bapak Ibu Saudara Sedharma, selanjutnya mari kita bersama-sama bernamaskara kepada Yang Mulia Pramahali Jutaliko Mahatera. Okasa Wandami Bante Abiwa Dana Silisa Nicang Buddha Pacayino
Cataro Dhamma Wadanti Ayuwano Sukang Balang. Sadu, sadu, sadu. Baik, anu mudana Bante atas dhamma di sana pada hari ini. Untuk Bante dipersilakan kembali ke tempat. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, pada hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2020, Biku Sangga Prama Ali Jutaliko Mahatera makan siang pukul 11. Terima kasih. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, setelah kita membacakan parita suci, bermeditasi, kemudian mendengarkan dhamma di sana, selanjutnya mari kita bersama-sama untuk melakukan dana paramita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan sedama yang berbahagia. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Sudah saatnya kita berdana, sambil bersama-sama menyanyikan lagu Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna.
Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia, anumodana atas dana paramita ini. Semoga dana paramita ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan tentunya kesehatan bagi kita semua. Dan semoga kita selalu di jalan dhamma. Sadu, sadu, sadu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan tutup dengan pembacaan Etta Wata. Handamayang etta watati adipati danang karomase etta wata cam hehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sapa sampati siddhya eta wata caam hehi sambatang punya sampadang sabe buta numodantu sabba sampati siddhya eta wata caam hehi sambatang punya sampadang sabe sata numodantu sabba sampati siddhya akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa rakantu loka santikang akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa imang rakantu ratakang idang wanyatinang hotu kita hontunya tayo idang wo nyatinang hotu sukita hontunya tayo idang wo nyatinang hotu sukita hontunya tayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca Pito bawatu loko ca raja bawatu damiko akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa cirang rakantu sasanang akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa cirang rakantu desanang akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa cirang rakantu dayake akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa ime rakantu petake akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa cirang rakantu mangpare. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi. Swakhato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Baik Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian puja bakti online pada hari ini telah selesai. Semoga kita selalu sehat dan berbahagia. Sotihotu Namo Buddhaya.